Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke bab yang ke-19. Babun ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fi salihin. Bab yang berkaitan dengan bahwasanya sebab kafirnya anak keturunan Nabi Adam, anak manusia, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, huwal ghuluwu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam orang-orang saleh. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada bab yang sebelumnya kita membahas bagaimana di antara penghalang seseorang masuk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pengagungan kepada manusia, yang mana manusia itu adalah nenek moyang, leluhur, tradisi-tradisi yang mereka terima dari bapak-bapak mereka ataupun keluarga mereka, seperti yang terjadi pada Abu Talib. Dan kita pun membahas bahwasanya alasan yang dimiliki oleh Abu Talib untuk kufur terhadap apa yang ada dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengagungan leluhur. Sehingga para nabi pun ketika mereka menghadapi kaumnya, maka kaumnya mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan bapak-bapak kami? Begitu pula yang ada pada Abu Talib. Semuanya mereka mengagungkan manusia, mengagungkan orang-orang yang mereka anggap sebagai memiliki jalan dan metode ketika beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Adapun pada bab yang ke-19, maka ada bagian dari pengagungan terhadap manusia, yang mana manusia yang ditekankan dalam bab ini adalah manusia yang dianggap sebagai orang-orang saleh. Orang-orang saleh tentunya adalah mereka-mereka yang telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk hati-hati mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang saleh. Nah, yang menjadikan manusia kafir dan keluar dari agama yang mulia ini, ataupun mereka terhalang dari hidayahnya Allah, ataupun keluar dari agama tauhid, di antaranya adalah berlebih-lebihan
ghulu kepada orang-orang yang mereka anggap saleh, yang diyakini kesalehannya. Dikatakan bahwasanya yang namanya berlebih-lebihan dalam atau ghulu adalah dikatakan bahwasanya huwa mujawazatul haddi al-ma'dzuni fihi ala wajhil ifrat atau ala wajhi ta'addi. Yang namanya ghulu adalah melampaui batasan yang telah diizinkan oleh syariat dalam rangka berlebih-lebihan ataupun dalam rangka melampaui batas. Sehingga yang namanya ghulu berlebih-lebihan, baik yang sifatnya pengagungan, yang sifatnya perkataan, dan sifatnya keyakinan, maka itu semua termasuk hal yang dengannya seseorang akan kufur kepada agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama tauhid, dan akan meninggalkan agama yang mulia ini. Kemudian disebutkan di sini adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh seperti yang saya sebutkan, mereka adalah orang-orang yang memiliki ataupun mereka yang memiliki kesalehan. Mereka adalah yang memiliki ketaatan. Mereka yang memiliki keikhlasan. Artinya mereka empuknya ketaatan, keikhlasan, sehingga mereka dengan dua ini menjauh dari kerusakan, menjauh dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dengannya mereka iringkan dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya meninggalkan perbuatan maksiat, bukan hanya meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun adalah orang-orang yang mereka senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka al-muqtasid yang melaksanakan hal-hal yang wajib, dan ada di antara mereka sabiqun bil khairat yang berlomba-lomba dalam ketaatan, tidak mencukupkan diri dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, akan tetapi mereka pun melaksanakan hal-hal yang dianjurkan dan digemarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya wa kullun darajat. Orang-orang saleh itu memiliki kedudukan yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana para nabi juga mereka adalah orang-orang saleh. Para rasul mereka pun adalah orang-orang saleh. Bahkan para malaikat mereka pun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sebagaimana kita dapati pada para sahabat, manusia-manusia saleh yang berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukan mereka bertingkat. Tidak semuanya sama, ada yang berbeda. Seperti yang paling mulia tentunya Abu Bakar, setelahnya Umar, setelahnya Utsman, Ali, dan 10 pertama sahabat yang mereka dikatakan sebagai al-asyara mubasysyaruna bil jannah. Kemudian mereka pun bertingkat lagi, berbeda-beda, menunjukkan bahwasanya orang-orang saleh mereka bertingkat dan berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dibolehkan untuk kita lakukan terhadap orang-orang saleh? Karena di sini sebutkan yang namanya ghulu, melampaui batasan yang diizinkan. Adapun yang diizinkan untuk kita lakukan kepada orang-orang saleh, yaitu yang pertama, kita cinta kepada orang-orang saleh. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati mereka, kita loyal kepada mereka. Dan ketika kita melakukan 3 hal ini,
maka kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga melaksanakan hak-hak orang saleh. Ada hak-hak yang harus kita tunaikan, seperti menghormati, memuliakan, cinta. Kemudian kita pun berteman, bergaul dengan baik, belajar darinya, dan mendoakan orang-orang saleh. Kemudian termasuk apa yang dibolehkan untuk kita lakukan kepada orang-orang saleh tadi apa? Cinta, menghormati, loyal, dan cinta dan menghormatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena keberkahan, bukan karena tabarruk, bukan selain cinta kepada Allah, bukan. Karena seperti yang sudah kita bahas, tabarruk yang berkaitan dengan fisik dan jasmani hanya dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, maka tidak ada yang memiliki hal-hal tersebut. Kemudian termasuk yang dibolehkan terhadap orang-orang saleh ataupun batasan yang diizinkan kepada orang-orang saleh, tentunya kita bersuri tauladan kepada mereka dengan kesalehan yang mereka miliki. Dan orang-orang saleh banyak. Ada yang unggul dalam ilmu, ada yang unggul dalam berdakwah, ada yang unggul dalam bertijarah, berniaga, ada yang unggul dalam beribadah di masjid, ada yang bermacam-macam, ada yang ahli puasa, ada yang ahli silaturahmi. Maka pintu-pintu kebaikan yang banyak yang dengannya seorang mendapatkan predikat kesalehan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersuri tauladan kepada orang-orang saleh tersebut dengan kesalehan-kesalehan mereka. Dan kita pun berupaya untuk mendapatkan bagian dari ilmu yang mereka miliki, ilmunya. Kemudian juga termasuk yang diizinkan adalah tabarruk dari hulu kepada orang-orang saleh. Maka kita harus tidak boleh hulu kepada orang-orang saleh. Jangan sampai apa sisa yang dimakan kemudian dianggap berkah ya. Kemudian berebut ataupun lain-lain halnya. Maka ini adalah hulu yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang saleh di antara orang-orang saleh mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat adalah manusia-manusia saleh yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad. Perbuatan-perbuatan para sahabat kepada Rasulullah yang berkaitan dengan tabarruk hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Bagaimana mereka dengan keringat Rasulullah, mereka menampungnya. Ada yang sebagian berebut dahak Rasulullah, ada yang berkaitan dengan ludah Rasulullah, mereka pun upayakan ketika tahnik diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan putra-putra mereka ataupun putri-putri mereka, bayi-bayi mereka, mereka berikan kepada Rasulullah supaya ditahnik terlebih dahulu. Rambut, dan itu yang berkaitan dengan fisik. Adapun setelah Rasulullah tidak ada para sahabat yang junior mereka bertabaruk dengan Abu Bakar. Ada nggak? Nggak ada. Semuanya masing-masing berjalan karena mereka meyakini hal tersebut hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hulu kepada orang saleh. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya orang-orang saleh itu adalah maksum. Tidak boleh. Yang maksum, yang dijaga dari kesalahan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anak manusia ada salah, ada benar. Mau gimana kesalehannya, mau gimana keilmuannya, maka pasti ada dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dia ketahui.
Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan satu-satunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi, cuma satu, Abu Bakar saja. Abu Bakar. Adapun selainnya maka pasti ada yang tidak mengetahui apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya bahas dalam majelis ini, pernah. Ketika Abu Bakar dengan teguh sekali, dengan keyakinan yang kokoh sekali mengatakan harus memerangi setelah Rasulullah wafat nih, beliau menjadi khalifah, harus memerangi orang-orang yang murtad, harus memerangi orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Harus. Bahkan Abu Bakar mengatakan apabila mereka menahan diri dari apa yang telah diberikan kepada Rasulullah, kemudian ketika kepada saya, kata Abu Bakar, tidak memberikannya, maka saya akan perangi mereka walaupun itu seutas tali. Dalam riwayat lain anaqan, yaitu kambing kecil saja sebagai zakat. Maka Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, ya Khalifah Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah, apakah engkau memerangi satu kaum yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah? Kokoh sekali Abu Bakar, tidak, harus saya perangi. Terus Umar menentang, terus Abu Bakar dengan kokohnya mengatakan saya harus memerangi orang-orang yang mereka enggan mengeluarkan zakat. Sampai sini. Sampai Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada Umar sebagaimana Allah lapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya mereka menyerah sampai akhirnya kembali mengeluarkan zakat. Para ulama mengatakan ada hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan tercantum juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa idza fa'alu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berarti siapa? Putranya Umar. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi. Saya diperintahkan oleh Allah, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka memiliki kesaksian la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Apa berhenti sampai sini? Tidak. Sampai mereka menegakkan salat, sampai mereka mengeluarkan zakat. Jadi apabila memiliki kesaksian la ilaha illallah saja wa Muhammad Rasulullah, tidak salat, diperangi. Apabila melaksanakan kesaksian la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, melaksanakan salat, tidak zakat, diperangi. Wa fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum. Apabila mereka melaksanakan tiga hal ini, maka terjaga harta-harta mereka, terjaga darah-darah mereka, kecuali dengan hak Islam. Mereka tidak enggan mengeluarkan zakat, dipaksa harus dikeluarkan zakatnya. Hak Islam apabila di antara mereka ada yang zina dan dia adalah muhsan, sudah menikah, maka dibunuh dengan cara dirajam. Apabila di antara mereka membunuh jiwa yang lain tanpa hak, maka dibalasnya dengan dibunuh juga. Apabila di antara mereka setelah melakukan tiga hal ini keluar dari agama dalam keadaan murtad, maka dibunuh juga. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun apa yang ada di hati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diketahui oleh Abdullah bin Umar
tidak diketahui oleh siapa? Oleh Umar bin Al-Khattab. Karena para ulama meyakini apabila Umar bin Al-Khattab mengetahui apa yang diriwayatkan oleh putranya, maka pasti dia tidak akan menentang apa yang telah beliau katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan penentangan yang sangat keras. Walaupun dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya Umar bin Al-Khattab. Jadi tidak ada yang mengetahui semua agama semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengetahui, sebagian lagi mengetahui yang lain, sebagian lagi mengetahui yang lain. Semua satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang berilmu lagi. Tidak semuanya satu, ada masing-masing ada di atas ilmu, ada ilmu yang lain, sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Karena ilmu yang diketahui oleh satu ulama tidak diketahui oleh ulama yang lain, sehingga adanya berbeda pendapat. Sehingga kita mengatakan tidak ada ismah, tidak ada yang dijamin dari kesalahan. Dari orang-orang saleh, baik ulama ataupun ahli ibadah. Ketika orang saleh itu kita katakan mereka tidak memiliki kemaksuman, tidak memiliki ismah, maka ketika mereka melakukan kesalahan, kita nasihati apabila kita mampu. Jangan ketika mereka melakukan kesalahan diolok-olok. Ini sholat 5 waktu mah rajin, kajian rajin, kemudian ada kesalahannya malah diumbar. Mungkin maksud orang-orang yang kayak gini, yang keluar dari masjid sholat 5 waktu berjamaah, kemudian hadir di majelis ilmu, keluar jadi malaikat kali ya. Benar nggak? Jadi nggak boleh salah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala sifati mereka termasuk pelaku kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga seluas langit dan bumi. Mereka di antara sifat-sifatnya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifatnya adalah mereka pelaku dosa. Bukan dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Mau seberapa takwanya seseorang, ada kelemahannya, ada. Lebih-lebih yang menjadi musuh kita itu adalah syaitan. Syaitan ini memiliki data pribadi kita. Antum jangan dikira bahwasanya data pribadi kita hanya dimiliki oleh medsos saja. Medsos ini tahu nih apa kesenangan kita, apa condongnya ke apa, tahu semua kan? Setan juga tahu, lemahnya kita di mana tahu dia. Kalau rajin ibadah ini bagaimana kita jadikan orang ini sombong, tahu dia. Bagaimana kalau misalnya lemahnya di bagian, mereka ada catatan-catatannya. Jadi kita ini semuanya di hadapan gangguan-gangguan yang sangat banyak. Jadi sangat rentan sekali untuk melakukan kesalahan. Dan Rasulullah katakan semua manusia pasti melakukan kesalahan. Perbedaan orang-orang yang bertakwa adalah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang-orang salehnya itu adalah para nabi dan para rasul, maka termasuk hak mereka adalah kita mengambil syariat dan cara beribadah dari mereka dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh mereka, oleh para nabi dan para rasul, berittiba kepada mereka dan bersuri tauladan kepada para nabi dan para rasul, cinta kepada para nabi, kemudian loyal kepada para nabi dan para rasul, dan kemudian kita menolong para nabi dan para rasul. Dan ini termasuk cinta dan hal-hal yang dibolehkan yang berkaitan dengan hak-hak orang saleh. Adapun selebihnya
apabila lebih dari itu, maka termasuk dari hulu kepada orang-orang saleh. Seperti ketika menjadikan orang-orang saleh ini sebagai tempat untuk kita bersumpah dengan menjadikan mereka sebagai sumpah, maka ini termasuk hulu berlebih-lebihan. Ataupun ketika mereka mati, kuburnya dijadikan bangunan-bangunan khusus ataupun dijadikan tempat beribadah, maka ini termasuk berlebih-lebihan. Dan inilah awal dari kesyirikan yang terjadi di anak manusia, seperti yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas dalam pembahasan kita kali ini insyaallah. Jadi di dalam bab ini disebutkan termasuk hal yang akan menjadikan manusia itu kufur dan keluar dari agama yang mulia ini adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, baik ketika mereka hidup ataupun setelah mereka mati. Termasuk juga berlebih-lebihan ketika kita meyakini bahwasanya mereka memiliki pengaturan terhadap alam semesta ini. Maka ini hulu, nggak boleh. Sebagian mengatakan tidaklah terjadi mara bahaya, tidaklah terjadi musibah kecuali orang-orang soleh itu dimintakan izin terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar omongan seperti ini? Pernah enggak? Ini adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Tidak boleh. Dan ini yang berkaitan dengan keyakinan. Dan ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah dalam peperangan Uhud, ketika mengatakan bagaimana mereka musyrikin Quraisy itu akan beruntung, akan selamat di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka melukai Nabi ini, wajahnya Nabi marah pada saat itu. Ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki perkara sedikit pun yang berkaitan dengan permasalahan mereka. Apakah Allah mengazab mereka? Apakah Allah memberikan petunjuk hidayah Islam kepada mereka? Bukan urusan engkau. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur dalam permasalahan ini, lebih-lebih selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal ini diyakini, maka ini termasuk berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya sebab dari kafirnya anak manusia dan meninggalkannya mereka agama mereka adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Maka kita katakan ini adalah sebab ataupun faktor yang paling dominan, ataupun faktor yang paling banyak yang mengeluarkan manusia dari agama tauhid adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sehingga terkadang mereka itu di atas agama la ilaha illallah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi mereka tidak ada dalam agama la ilaha illallah karena hulu mereka, berlebih-lebihan mereka kepada orang-orang saleh. Akan tetapi patut kita ketahui bahwasanya yang menjadi faktor-faktor ataupun penghalang-penghalang untuk seseorang mendapatkan hidayah dari Allah ataupun keluar dari agama Islam ini adalah sangat banyak sekali. Walaupun yang paling dominan dan yang pertama terjadi di muka bumi adalah hulu kepada orang-orang saleh. Yang kedua setelah hulu adalah fanatisme terhadap apa yang dimiliki oleh leluhur ataupun nenek moyang, seperti yang terjadi kepada Abu Talib dan terjadi kepada penentang para nabi.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi abauna. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Kemarilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka apa? Cukuplah bagi kami untuk kami ini berada di atas agama leluhur kami. Kami cukupkan dengan apa yang telah kami dapati pada agama nenek moyang kami. Jadi ini adalah faktor yang kedua yang menghalangi seseorang di atas agama tauhid adalah fanatisme buta kepada agama leluhur dan apa yang dibawa oleh nenek moyang. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan hati ataupun syahwat dari jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Sad ayat 26, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, sehingga hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang keempat, kesombongan. Sombong ini artinya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Datang kepadanya kebenaran dia tolak. Wa ghamtun nas, dan dia menganggap hina dan remeh orang yang ada di hadapannya. Manusia dia anggap hina. Yang paling baik hanya dirinya. Adapun selain dia, maka dia anggap bahwasanya mereka itu tidak layak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah termasuk penghalang kebenaran sebagaimana terjadi sama iblis. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dia membangkang. Dia menolak dengan mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Sehingga apa yang ada pada diri iblis ini menular kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mendapati bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengernyitkan dahi. Mereka memandang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdiyah Khalil ketika mendapatkan Nabi datang ke Taif, ke Bani Thaqif, menawarkan kepada mereka Islam, salah satu di antara tiga pembesar mengatakan, emang gak ada manusia selain ente dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong bukan? Sombong. Orang-orang Quraisy ketika melihat Nabi berniaga di pasar, maka mereka mengatakan, kenapa seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul ini adalah berniaga di pasar. Seharusnya seorang Rasul tidak berniaga di pasar. Omongan-omongan seperti ini Allah Subhanahu wa taala abadikan. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am, kok utusan Allah makan? Wa yamshi fil aswaq, kok kenapa seorang rasul kok berjalan di pasar? Omongan-omongan yang menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kesombongan, sehingga kesombongan yang ada di hati mereka menghalangi mereka untuk tunduk patuh kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali membawa satu hal yang dengannya menunjukkan bahwasanya dia benar-benar diutus oleh Allah. Hal tersebut adalah apa yang menjadi kebanggaan manusia pada saat itu. Apa yang dibanggakan oleh manusia pada saat itu dikalahkan oleh seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa, manusia sangat bangga terhadap sihir. Sangat berbangga-bangga. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa kepada mereka beserta Nabi Harun. Kemudian mukjizatnya yang berkaitan dengan keahlian mereka, akan tetapi yang mereka sendiri meyakini bahwasanya ini di luar dari kemampuan manusia. Tongkat dilempar jadi ular, tongkat dilempar jadi ular, sehingga terbelalak tukang sihir. Tangan dimasukkan ke dada, ke ketiak, kemudian keluar bercahaya. Apa enggak bengong? Laut merah yang begitu kokoh di sekali pukul, kemudian dengan izin Allah semuanya terbelah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh seorang rasul mengalahkan keahlian manusia pada saat itu. Pada saat itu sangat bangga dengan keahlian sihir-sihir mereka. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu manusia mulai berkembang yang berkaitan dengan medis, dan mereka pun berbangga dengan medis yang mereka miliki. Allah utus Nabi Isa untuk mengingatkan manusia supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan hal-hal yang dengannya menunjukkan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang pembual. Diambil tanah, dibentuk menjadi seekor burung, dengan izin Allah ditiup kemudian bisa terbang. Tanah liat, bengong mereka. Penyakit-penyakit yang mereka pada saat itu tidak mampu, seperti kusta, seperti baras yang berkaitan dengan warna kulit yang putih berbeda, dengan izin Allah disembuhkan orang-orang sakit tersebut. Kemudian orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali, sehingga mereka terbelalak. Mau tidak mau mengatakan bahwasanya ini adalah seorang utusan Allah, karena kemampuan manusia mentok, tidak sampai kepada apa yang dilakukan oleh Rasul Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada saat itu sangatlah bangga dengan kefasihan mereka. Bangga dengan kefasihan yang mereka miliki. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, maka mereka pun meyakini, ketika sekali mendengar saja mereka meyakini bahwasanya itu yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah bukanlah perkataan manusia. Ma yaquluhu hadza bashar. Tidak akan dikatakan oleh manusia. Manusia mereka paham sampai titik mana berhentinya. Adapun susunan-susunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di siang hari mereka membantah dengan mengatakan ini adalah sihir, ini adalah klinik, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Di malam hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat di kisaran Ka'bah, mereka sebagian mendengarkan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikmati dengan mengatakan innaha la talawah wa inna fiha la halawah. Apa yang dibaca oleh Muhammad ibn Abdullah ada keindahan, ada kedalaman yang sangat luar biasa, sehingga itu semua tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga dari mereka mendengarkan perkataan Nabi Muhammad dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka
beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa? Yang berikutnya saja, Anda lupa. Keberapa Pak Sohib? Kelima ya, kelima. Yang kelima yang menghalangi seseorang untuk berada di dalam agama yang mulia ini adalah takut dari hilangnya kemaslahatan dunia. Seperti kekuasaan, seperti harta, seperti kedudukan. Karena itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Terkadang dengan apa yang dimiliki oleh manusia akan menjadikan orang tersebut lebih mengutamakan apa yang dia miliki daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala ataupun agama yang mulia ini. Contohnya siapa? Contohnya Heraklius. Heraklius adalah ahli agama, raja Romawi yang dia itu adalah ahli agama. Jadi bukan hanya raja saja, dia ahli agama. Dan dia mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Dan pada saat itu Heraklius ada di kota Damaskus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius. Diterima surat tersebut, dibaca oleh Heraklius. Kemudian tidak lama kemudian dia memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari orang-orang Quraisy di pasar-pasar dekat istana dia. Maka didapatkanlah Abu Sufyan berserta dengan orang-orang Quraisy. Maka ditanya oleh Heraklius tentang siapa ini orang yang mengirim saya. Abu Sufyan suruh maju ke depan, orang-orang Quraisy yang lainnya ada di belakangnya. Kata Heraklius, kalau orang ini bohong, kalian kasih isyarat saja, nggak usah berbicara. Dan semuanya pada saat itu orang Quraisy termasuk Abu Sufyan masih di atas kekufuran mereka. Maka ditanya beberapa hal tentang Nabi Muhammad, apa dakwahnya, apa pengikutnya. Pengikutnya adalah orang-orang lemah, bukan orang-orang kaya, orang-orang lemah. Kemudian bagaimana dakwahnya? Dakwah untuk tauhid, untuk memerintahkan tali silaturahmi, tidak berdusta dalam bicara. Semuanya disebutkan oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan jujur pada saat itu sampai selesai. Kemudian kata Heraklius, kalau orang ini benar seperti apa yang kau sifati, maka dia akan menguasai apa yang saya injak sekarang, yaitu Damaskus. Dan kemudian Damaskus pun masuk ke dalam kekuasaan Islam pada zamannya Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar. Maka alhasil setelah Abu Sufyan dan kawan-kawannya dikeluarkan, maka Heraklius mengatakan apa kepada orang-orang kepercayaannya ataupun ahli agamanya, rahib-rahibnya yang ada di istana dia mengatakan, saya akan beriman kepada Muhammad yang ada di kota Madinah. Maka langsung yang tadinya ahli agama itu langsung mereka bergejolak dengan gejolak yang luar biasa. Maka langsung Heraklius mengatakan, tidak tenang, saya hanya mengetes kedalaman kalian, agama kalian itu gimana, apakah kokoh atau tidak kokoh. Saya hanya menguji kalian saja. Kemudian dia pun tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas kekufurannya, lebih mementingkan kekuasaan dia daripada agama yang seharusnya harus dia bela dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah hasad, dengki.
Hasad dan dengki ini akan menghalangi seseorang untuk beriman kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka mengenal Islam, mengetahui Islam, akan tetapi ketika mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman itu bukanlah dari golongan mereka, akan tetapi Nabi akhir zaman itu keluarnya dari keturunannya Ismail, bukan dari keturunannya Ishak ya, bukan dari keturunannya Ismail, Ishak ya, bukan dari keturunannya Ishak, maka mereka langsung hasad. Mereka berharap bahwasanya karunia tersebut tidaklah dimiliki oleh orang-orang Arab, harusnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Padahal mereka mengenal Nabi Muhammad, mereka mengetahui tentang dakwah tauhid, mereka mengetahui tentang Islam, akan tetapi apa yang mereka ketahui menjadikan mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena tidak diiringkan dengan amalan yang seharusnya mereka lakukan. Yang ketujuh, al-jahlu, kebodohan. Kebodohan ini jahil di sini artinya tidak mengetahui agama Islam dan keindahan Islam. Artinya tidak mau belajar, tidak mau mencari. Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang tidak mendengar Al-Qur'an dengan bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Jika di antara orang-orang musyrikin mereka meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan kepadanya sampai mereka itu mendengar kalamullah Al-Quran, dan berikan kepada mereka keamanannya. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Hal tersebut terjadi karena mereka orang-orang musyrikin tidaklah mengetahui tentang hakikat dan indahnya agama Islam. Dan dalam bab ini dibahas 6 dalil kalau tidak salah ya. 1 ayat yaitu dari surat An-Nisa ayat 171, kemudian athar dari Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan surat Nuh ayat 23, dan perkataannya Ibnul Qayyim yang berkaitan dengan atharnya Abdullah bin Abbas. Kemudian hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis dari siapa ini? Hadis yang berkait dari Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Kemudian hadis yang keempat dalil yang keenam atau hadis yang kelima, halakal mutanatti'un, dari Abdullah ibn Mas'ud. Insyaallah kita lanjutkan besok Selasa malam Rabu dengan membahas dalil yang pertama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.